Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iskandar Siregar dengan NIM 4212501015 dari kelas Meka Pagi A. Pada video kali ini, pada pertemuan minggu ketiga pemrograman berbasis komputer, saya diberikan tugas untuk mengerjakan praktikum 3 yaitu membuat aplikasi konversi suhu dan tugas 3 membuat aplikasi kalkulator untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan kompleks. Sekarang kita akan masuk ke programnya, biar tidak perlu lama-lama. Nah, ini merupakan desain dari aplikasinya. Ini mengikuti dari desain di praktikum ya. Oke, akan saya jelaskan. Di sini label teks 1 untuk input suhunya. Jadi, kita masukkan inputnya di sini nanti. Lalu, grup box 1 yang berisi radio box 1, 2, 3, Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Ini adalah suhu asalnya yang akan kita pilih nanti. Nah, ini adalah output suhunya. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Ini ada label di sini ya. Mengikuti yang ini juga label. Ini label ya. Ini bukan tidak ada. Ini ada label. Nah, lalu ini grup box 2, radio box 4, 5, 6. Ini nanti untuk output suhu keluarannya yang nanti tinggal dipilih aja yang diinginkan. Nah, lalu ini adalah button untuk melakukan pengoperasiannya ya. Nah, programnya itu ada di dalam sini. Kita langsung lihat programnya saja. Nah, ini saya akan menjelaskan dari awalnya ini. Ini maksudnya ketika button diklik ya, dia akan menjalankan fungsi ini, fungsi di dalamnya. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel Celsius dengan nilai awalnya adalah 0 dengan tipe data double ya. Lalu saya membuat fungsi try and catch. Nah, fungsi ini itu untuk coba dia akan menjalankan program di dalamnya ini. Apabila error, dia tidak akan langsung tertutup. Dia akan masuk ke catch ini. Dia akan menampilkan ini ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke programnya. Di sini saya membuat fungsi if jika text box 1 teksnya ini kosong, maka saya akan menampilkan message box yang berisi input tidak boleh kosong ya. Dan sini return agar dia berhenti di sini, tidak lanjut. Nah, else kondisi kedua jika ininya tadi sudah berisi nilai inputnya, maka dia akan menjalankan program di dalamnya. If radio button 1 cek, jadi jika radio button 1 dipilih, maka text box 1 nilainya akan diambil lalu dikonversikan ke angka, convert to double, tipe datanya double, lalu disimpan ke dalam variabel Celsius. Seperti itu ya. Radio button 1 itu ini Celsius, radio 2 Reaumur, radio 3 Fahrenheit. Nah, yang kedua kan Reaumur ya. Jika else if kondisi kedua jika radio button 2 dipilih Reaumur, maka text box 1 itu nilainya akan diambil lalu dikonversikan ke double, ke angka, lalu akan dikali 5/4. Itu untuk mengubah Reaumur ke Celsius ya. Rumusnya seperti itu. Nah, yang ketiga Fahrenheit diambil, diubah ke angka. Ini rumusnya dari Fahrenheit ke Celsius. Disimpan ke variabel Celsius. Jika dicek, jadi jika ini dicek, maka yang ini aja dia yang jalan, yang ini enggak gitu. Else, berarti jika tiga-tiganya tidak
dipilih, maka nggak bisa ya saya tampilkan message box ini pilih satuan suhu asal. Jadi dia harus dipilih terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita ubah ke Celsius semua kan, dari Reaumur ke Celsius, Fahrenheit ke Celsius. Sekarang kita akan menampilkan outputnya, ya dari Celsius kemana gitu. Nah, if radio button 4 check, jika kita pilih radio button 4 Celsius, maka dia Celsius ke Celsius, tidak ada yang diubah. Ini Reaumur, radio button 5, radio button 6 Fahrenheit. Nah, di sini label 3 teks ini itu yang ini ya. Ini. Nah, itu akan menampilkan hasil dari Celsius langsung, kan dia langsung ya, tidak perlu diubah ke string, ke teks. Nah, dengan format 0 titik pagar-pagar ini supaya dia itu bila ada koma dia hanya maksimal 2 angka di belakang koma. Tapi jika tidak ada, dia tidak akan menampilkan koma. Kalau kita pakai F, dia itu akan menampilkan koma. Seperti itu ya. Nah, jika radio button 5 check, kita pilih else if radio button 5 kan Reaumur ya. Maka dari Celsius tadi, kita ubah dulu ke Reaumur. Ini rumusnya ya. Celsius dikali 4 per 5. Lalu diubah ke string, ke teks, dan formatnya ini seperti yang tadi. Nah, kalau radio button 6 itu kan Fahrenheit ya. Nah, seperti ini rumusnya. Celsius dikali 9 per 5 tambah 32. Lalu diubah ke string, dan formatnya ini. Tampilkan di label 3 ya. Nah, apabila tidak dipilih, maka di sini saya buat sebuah message box, pilih satuan suhu keluaran. Jadi suhu keluarannya harus dipilih. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan operasikan ya, kita demokan. Tunggu ya. Nah, di sini. Nih, apabila kita tidak masukkan terus kita pencet konversi, input tidak boleh kosong ya. Sekarang kita masukkan inputnya 24. Tapi kita tidak pilih salah satu radio box ini ya. Celsius Reaumur kita tidak pilih, kita konversi. Pilih satuan suhu asal. Nah, kita harus pilih dulu ya. Nah, kita pilih Celsius, tapi grup box tidak dipilih. Kita pencet. Pilih satuan suhu keluaran seperti itu. Nah, kalau Celsius ke Celsius berarti sama aja kan, harusnya 24. Nah, sekarang Celsius ke Reaumur 16,2. Lalu Celsius ke Fahrenheit 75,2. Sekarang dari Reaumur ke Celsius 70, Reaumur ke Reaumur 24, Reaumur ke Fahrenheit 6. Sekarang dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, ini ya formatnya seperti yang saya bilang tadi. Hanya menampilkan 2 angka di belakang koma. 3,56, 4. Oke, angka lain coba ya. 45, itu. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk praktikum ketiga. Sekarang kita akan move ke tugas 3. Bentar ya, kita tunggu loading dulu. Nah, di sini ada desain aplikasinya. Ini juga mengikuti yang di sini. Nah, seperti ini ya. Ini itu bukan text box sepertinya. Ini tuh label juga. Nih, jadi saya buat di sini tuh label. Ini label ya. Nah, ini text box 1 ini untuk input bilangan pertamanya. Ini juga, tapi yang kedua, yang
bagian kanannya imaginer, ini real, ini imaginer, ini real, ini imaginer. Textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4. Lalu di sini label, ini label ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini label 7, ini label 8. Ini hasil dari bilangan real, ini bilangan imaginernya. Nah, ini di dalam grup box operasi ini radio box 1 untuk penjumlahan, radio box 2 untuk pengurangan, radio box 3 untuk perkalian, dan radio box 4 untuk pembagian. Nah, ini untuk menjalankan aplikasinya, programnya. Di sini programnya kita lihat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketika buttonnya diklik, button 1 diklik, maka dia akan menjalankan program di dalamnya. Nah, di sini saya membuat 6 variabel dengan tipe data double. Ini untuk input 1, input 2, input 3, input 4, output 1, output 2. Itu yang ini, input 1, input 2, input 3, input 4, output 1, output 2, seperti itu. Nah, ini fungsi try, jalankan program, apabila error dia akan ditangkap di sini. Dia akan menjalankan catch. Jadi tidak langsung tertutup. Oke. Nah, if textbox 1 kosong, textbox 2, textbox 3, textbox 4 kosong, maka dia tidak bisa ya. Dia harus lengkap dulu, lengkapi semua input. Dan dia berhenti di sini ya, return. Nah, else, kondisi kedua, jika semua inputnya sudah dilengkapi, maka dia akan menjalankan ini. Nah, ini, textbox 1, nilainya akan diambil lalu dikonversikan ke angka, lalu disimpan ke variabel I1, input 1. I1 itu maksudnya input 1. Ini juga textbook 2, input 2, textbook 3, input 3, textbook 4, input 4. Nah, if radio button 1 cek, radio button 1 itu yang penambahan, radio button 2 pengurangan, radio button 3 pengalian, dan radio button 4 pembagian. Oke. Nah, untuk penjumlahan, rumusnya seperti ini ya. O1 sama dengan I1 tambah I3. Nah, lalu O2, output kedua untuk bilangan imaginer, I2 ditambah I4. Nah, hasilnya hasil angkanya tadi akan diubah ke string, ke teks, lalu ditampilkan dengan format maksimal 2 angka di belakang koma, jika diperlukan, ditampilkan pada label 7. Nih, label 7. Lalu untuk output kedua, tampilkan di label 8. Ini label 8. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih dia harus diubah ke string? Karena kan ini kan label 8, teks ini tuh string. Dia tuh minta teks string. Sedangkan ini angka, jadi dia harus dikonversikan ke string terlebih dahulu. Untuk formatnya ini sesuaikan dengan yang kalian inginkan ya. Kalau saya sih 2 angka di belakang koma saja, jika diperlukan. Jika tidak, dia tidak akan menampilkan. Nah, jika radio button kedua cek, maka output 1 itu akan seperti ini. I1 dikurang I3, O2, I2 dikurang I4, seperti itu. Nah, hasilnya akan diubah ke string dengan format angka seperti ini. Bahkan di label 7, ini O2, akan di label 8. Diubah ke string. Nah, radio button 3, jika radio button 3 dipilih, ini perkalian tadi. Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Output 1 itu I1 dikali I3 dikurang I2 dikali I4. Kalau output 2 itu I1 dikali I4 ditambah I2 dikurang I3. Nah, rumusnya seperti itu ya. Ini sebenarnya A dikali D ditambah B dikali C. Tuh. Nah, hasilnya akan dikonvert ke angka dengan format
ini, lalu ditampilkan seperti itu, disimpan ke sini. Nah, jika radio button 4 cek dipilih, output 1 sama dengan I1 dikali I3 tambah I2 dikali I4 per I3 dikali I3 tambah I4 kali I4. Output 2 I2 dikali I3 dikurang I1 dikali I4 per I3 dikali I3 ditambah I4 per dikali I4. Nah, ini tuh sebenarnya C kuadrat ditambah D kuadrat ya. Ini penyebutnya. Nah, hasilnya akan dikonversikan ke string dan format ini lalu disimpan ke label 7 teks. Nah, apabila keempatnya tidak ada yang dicentang, kondisinya tidak terpenuhi semua, maka dia akan menampilkan message box ini. Pilih operasi yang ingin dijalankan dulu. Nah, seperti itu ya. Dan return kembali sini. Ini cat seperti yang saya bilang tadi. Dia akan diperiksa input yang Anda masukkan. Jadi dia kalau error dia akan masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan bilangan 24. Kan tadi kan bisa koma ya. 5,4 ya. Sini 3. Lalu di sini 6,2. Lalu kita tambahkan ya. 24 tambah 33, 57. Tuh ya. 5,4 tambah 6,2, 11,6. Nah, sekarang kita kurang seperti ini, misalnya 0. Lalu kita kali ini, lalu kita bagi. Nah, kita coba koma semua ya. 4, 9,3. Boleh dibagi, tambah 4, 17, 7 kurang kali bagi. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, bisa tolong dikoreksi. Dan apabila ada yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.